4 amal yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhilu ala muslimin au taksifu an kurbatin au taqdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an." Artinya, amal yang paling dicintai Allah adalah rasa gembira yang engkau resapkan ke dalam hati muslim, atau memecahkan suatu masalah darinya, atau membayarkan utangnya, atau mengusir rasa laparnya. Dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 4 amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang pertama adalah menggembirakan orang lain. Bagaimana kehadiran kita bisa menggembirakan orang yang berada di sekeliling kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, maka itu adalah menjadi satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehadiran kita adalah bertugas memberikan kegembiraan kepada orang yang kita hadapi atau orang yang berada di sekeliling kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Min mujibatil maghfirati idkhalus sururi ala akhikal muslim." Di antara amalan yang mendapat ampunan apabila dikerjakan adalah membahagiakan saudara muslim yang lainnya. Maka tidak ada kata lain bagi kita adalah agar berusaha senantiasa kita berada dimanapun menggembirakan hati orang-orang yang bertemu dengan kita. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Amalan yang kedua yang dicintai oleh Allah adalah memecahkan problematika orang lain. Tentu dalam kehidupan saudara-saudara kita, teman-teman kita mempunyai berbagai macam masalah yang berbeda-beda. Ada kalanya bagi dia sulit, ada kalanya bagi kita mudah. Maka jika kita mempunyai keinginan, mempunyai perbuatan membantu memecahkan masalah saudara kita, itulah satu amalan juga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarakullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi, ma kana al abdu fi auni akhihi." Barang siapa menghilangkan kesusahan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Allah selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Maka jadilah orang-orang yang bisa menolong atau senantiasa memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Anna rajulan mata fadakhalal jannah faqila lahu ma kunta ta'mal?" Qala fa imma dzakara wa imma dzukira. Qala faqala kuntu ubayyi'un nasa fa kuntu unzirul mu'sira wa tazawwaju fi sukkati au fin naqdi fa ghufira lahu. Sesungguhnya seorang lelaki masuk surga. Dia ditanya, "Apa dulu kamu yang kerjakan di alam dunia?" Dia menjawab, dia ingat atau diingatkan. Kemudian dia menjawab, "Aku berjual beli dengan manusia, lalu aku memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan dan mempermudah urusan dengan pembayaran dengan dinar ataupun dirham, maka aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan aku masuk ke dalam surga."
Saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Amalan yang ketiga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membayarkan utang orang lain. Tentu dalam kehidupan banyak orang-orang yang kesulitan dalam hal harta, terutama keuangan. Maka jalan yang terakhir salah satunya adalah meminjam uang kepada orang lain. Maka dalam ajaran Islam ada konsep berzakat yang salah satu penerimanya adalah orang yang dililit oleh hutang. Begitu perhatian besarnya tentang konsep zakat itu, sampai orang yang mempunyai hutang untuk mempunyai kehidupannya boleh mendapatkan bagian dari uang zakat itu. Dan utang ini adalah suatu perbuatan yang harus kita berhati-hati. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Al-Baihaqi beliau bersabda, "Iyyakum wad-daina fa innahu hammun bil-laili wa mazallatun bin-nahari." Berhati-hatilah dalam berhutang. Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri atau kehinaan pada siang hari. Artinya orang berutang itu sesungguhnya mempunyai kerendahan mental jika bertemu dengan orang-orang yang lain. Maka jika kita mampu membantu melunasi utang seseorang, itulah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Hurairah. Beliau bersabda, "Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, Allah memudahkannya di dunia dan di akhirat. Demikianlah kemudahan atau golongan ketiga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan yang terakhir atau golongan yang keempat yang dicintai oleh Allah adalah yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Tentu kondisi seseorang, ada yang memiliki kelebihan makanan, ada juga yang kekurangan makanan. Maka jika kita ingin menjadi salah satu golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berbagi makanan yang kita miliki kepada orang lain. Demikianlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "U'budur rahmana wa at'imut ta'am wa afsus salam tadkhulul jannata bis salam." Sembahlah Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Berikanlah makan kepada orang lain. Tebarkanlah salam. Niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat karena Allah Subhanahu wa taala. Memberi makan kepada orang-orang, terutama kepada yang berada di sekeliling kita, yaitu tetangga kita, kerabat kita atau keluarga kita, dan orang-orang yang terdekat dengan kita seperti tetangga yang berada di kanan kiri rumah kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma'amana bi man sya'bana wa jaruhu ja'iun ila jambihi wa huwa ya'lam." Tidaklah dikatakan beriman kepadaku orang yang dapat tidur dengan perut kenyang sementara tetangganya kelaparan padahal ia mengetahui. Maka hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil satu bagian dari 4 golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah petunjuk dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kehidupan kita ini bermanfaat dalam kehidupan dunia dan keselamatan di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin.